Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, marilah kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur atas rahmat hari baru yang Engkau berikan kami pada awal pekan ini. Semoga kami mampu hidup dalam kekudusan-Mu dan setia berpegang pada perintah-perintah-Mu, sehingga hidup kami senantiasa menjadi pujian bagi nama-Mu dan juga demi kebahagiaan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 34 sampai 42. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, Beriman Tanpa Harus Ada Tanda. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini mewartakan kepada para pendengar di masa Yesus dan kita bahwa para elit agama Yahudi, yakni ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, meminta tanda kepada Yesus. Tanggapan Yesus terhadap permintaan mereka adalah tidak memberikan satu tanda apapun selain tanda Nabi Yunus. Bagi Yesus, orang-orang yang meminta tanda agar mereka dapat percaya kepadanya adalah angkatan yang jahat dan tidak setia kepada Allah. Ia kemudian memberikan perbandingan tentang kondisi Ninive yang bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan ratu dari selatan datang karena mendengar kebijaksanaan Salomo. Yesus menegaskan bahwa dia lebih tinggi dari Yunus dan Salomo. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, mengapa Yesus menjawab permintaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan mengemukakan tanda Nabi Yunus? Karena kitab Yunus tidak pernah memberitakan bahwa orang-orang Ninive bertobat hanya karena melihat tanda Nabi Yunus, melainkan mereka bertobat karena mendengar warta tobat yang berisikan tentang murka Allah yang sudah siap menimpa dan ditimpahkan kepada kota Ninive dan juga warga kota Ninive. Nabi Yunus hanya menyampaikan seruan-seruan kemurkaan Allah terhadap kota dan warga kota dan tidak melakukan mujizat apapun. Kehadiran Yunus merupakan satu-satunya tanda dari Allah bagi mereka. Maka Yesus pun menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan tanda satupun kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan orang banyak yang datang mendengarkan pewartaannya. Karena Yesus sesungguhnya adalah tanda dari Allah. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, lebih jauh kita mesti bertanya mengapa mereka meminta tanda. Mungkin saja mereka sudah punya kriteria untuk sebuah tanda yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Jika Yesus memberikan tanda yang sesuai dengan kriteria yang sudah disiapkan, maka mereka akan percaya.
Tetapi bila tanda yang diberikan itu tidak sesuai dengan kriteria atau pandangan teologis yang mereka inginkan dan harapkan, maka juga sudah siap menolaknya. Untuk itu, Yesus membongkar konsep teologis mereka tentang tanda dan menunjukkan bahwa karya Allah tidak dapat dibatasi oleh berbagai pandangan manusia. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dengan mengangkat tanda Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam tapi tetap hidup, sebenarnya Yesus coba menghantar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat akan tanda yang mereka minta sebagai bukti bahwa dia datang dari Allah, yang akan terjadi pada kemuliaan kebangkitannya setelah ia berada dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam, di mana tanda itu masih tersembunyi bagi mereka. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam rahim bumi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak mengerti akan perbandingan tentang dirinya akan menjadi jawaban atas permintaan mereka dengan mengangkat tanda Nabi Yunus. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kadang dalam hidup ini seperti ahli Taurat dan orang Farisi, kita juga berharap mendapatkan tanda dari Tuhan agar dapat menerima petunjuk tentang tindakan jalan mana yang harus kita pilih dalam mengimani Tuhan. Jika orang Kristen punya sikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat dalam kehidupan beragama dan beriman, bahwa untuk percaya bahwa Yesus benar-benar Al-Masih harus ada tanda yang diterima dari Allah dalam hidupnya, maka orang Kristen seperti itu adalah orang Kristen yang hanya memuliakan Tuhan dengan bibirnya dan bukan dengan hatinya. Orang Kristen tidak perlu tanda dalam mengimani Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah bersabda kepada kita melalui Santo Thomas Rasul, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Karena sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat menuntut tanda untuk percaya tapi tidak diberi tanda satupun, melainkan kepada mereka diperingatkan bahwa karena kedegilan hati terhadap Yesus, tanda terbesar Allah yang ada di depan mata, maka ketika terjadi penghakiman atas mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya sesungguhnya, dan bumi dan alam semesta serta umat manusia yang ada dan hidup bersama kita adalah tanda bahwa Tuhan sungguh ada. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala harapan dan kekuatan kami, puji syukur kami aturkan ke hadapan hadirat-Mu atas bimbingan dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari-hari kerja kami hari ini. Lindungilah kami agar kami senantiasa menjadikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa kita, juga orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan menuju tempat kerja dan yang kerja bersama-sama dengan kita, serta mereka semua yang tetap tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.